Watlu alaihim naballadzi atainahu ayatina fansalakha minha. Di Nabi Muhammad diperintahkan untuk membacakan ayat-ayat Allah tentang orang yang sudah diberikan ayat, ya, sudah mendengar ayat, itu, tapi mereka justru fansalakha, mereka meninggalkan. Jadi mereka diberi, yang dimaksud dengan atainahu ayatina, itu mereka memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang kitab. Kalau orang Yahudi ya tentang Taurat, kalau orang Nasrani ya tentang Injil. Penuh mereka. Jadi yang kemarin sudah kita pelajari itu, mereka bahkan sudah menjadi ulama di masing-masing kaumnya. Kalau ulama Bani Israel ya al-ulama'u Banu Israel. Kalau Nasrani ya al-ulama'u Nasraniyah. Artinya orang-orang ini benar-benar bukan nggak kaleng-kaleng dari sisi ilmu, ya. Dari sisi ilmu mereka benar-benar orang yang menguasai agamanya, yang sangat paham hukum-hukum agama mereka masing-masing. Ya. Jadi bukan orang yang cek-cek lah, bukan orang yang sekedar awam, bukan. Ini orang-orang yang bisa dibilang ya pimpinan atau disebut sebagai kabairo. Orang-orang yang kemudian jadi sombong sih memang. Orang-orang yang dituakan, didengar oleh masing-masing kaumnya. Karena apa ya? Karena keilmuannya. Tetapi inilah fangsalakha minha. Fangsalakha minha. Tapi pengetahuan mereka tentang Al-Quran, pengetahuan mereka tentang Injil, pengetahuan mereka tentang Taurat tidak menjamin mereka kemudian berpegang teguh pada ajaran itu. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan tentang hadis Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan prediksi Rasul bahwa setiap nabi itu memiliki pengikut setia masing-masing. Apa yang dimaksud hawariyun itu, pengikut setia itu, adalah mereka yang menapaktilasi, tetap berpegang teguh pada ajaran asli nabinya. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Lalu tidak saja mereka berpegang teguh, tetapi mengamalkan ajaran nabinya. Mengamalkan nih. Jadi mereka beramal atau bekerja seperti tuntunan nabinya masing-masing, kata Nabi Muhammad SAW. Setelah generasi itu musnah, bukan musnah dalam arti disiksa, bukan ya, tapi generasi itu silam, generasi itu wafat, karena sudah sepuh-sepuh wafat, satu generasi itu wafat, maka dilanjutkan dengan generasi yang hanya pandai baca kitab, pandai atau hafal ilmu-ilmu lahirnya sebuah agama. Tetapi mereka tidak mengamalkan sunnah nabinya. Tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Ditambahkan Rasulullah, kalaupun mereka mengamalkan, tapi tidak sesuai dengan tuntunan nabinya. Gitu. Jadi ada dua ini. Yang fangsalakho di sini ini.
Bukan kemudian meninggalkan. Ada yang memang tidak melaksanakan apa yang diomongkan itu tidak dilaksanakan. Dia nyuruh sholat tahajud tapi nggak tahajud. Itu kelompok pertama. Memang tidak melaksanakan apa yang dia anjurkan. Yang kemarin sudah kita bahas dikritik Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 44 dan kemudian juga surat As-Saff ayat 2 itu. Tentang kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Itu kelompok pertama dari Fansalakho ini. Lalu kedua adalah, kata Nabi, mereka bekerja, mereka mengamalkan, tapi tidak sesuai dengan anjuran Nabi-nya. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi-nya. Kamu bersolawatlah. Itu kan perintah loh. Kelompok pertama ada yang nggak mau bersolawat sama sekali. Padahal perintah itu. Nah, kelompok dua ada yang mau bersolawat. Cuma cara solawatnya tidak sesuai dengan aturan Nabi-nya. Misalnya begitu. Kamu bersedekahlah. Ada orang yang bersedekah. Artinya berarti dia mengamalkan sunnah Nabi-nya. Tapi tidak sesuai dengan cara bersedekah yang benar. Misalnya, sedekah tapi minta dicatat besar-besar di papan masjid. Sedekah tapi minta diumumkan di pengeras suara desa. Kalau nggak diumumkan marah. Ini mengamalkan tapi nggak sesuai Nabi. Atau ada kelompok yang tadi pertama adalah tidak mengamal, ya nggak sedekah sama sekali, memang pelit ini. Nah ini fangsalakho. Jadi meninggalkan ajaran nabinya. Mereka melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Tidak mau lagi terikat pada aturan ayat-ayat Allah. Lalu di makin akhir zaman memang manusia makin merasa tidak butuh terhadap agama. Karena agama justru dianggap sebagai penghambat. Makanya ada yang menyatakan kita ini karena terlalu spiritual sehingga nggak maju-maju itu katanya. Ada seorang praktisi senam-senam yoga atau apa itu yang mengatakan begitu. Meskipun tidak semua orang pesenam yoga gitu, tapi dia bilang gitu. Kita ini harus memisahkan antara macam-macam gitu. Lah saya merasa orang ini nggak ngerti. Agama itu bukan mencegah kemajuan, tapi agama itu mengatur kemajuan supaya kemajuan yang nggak terlalu maju sampai bablas ke jurang. Karena jalan yang benar itu tidak kemudian lurus, nggak ada beloknya belas. Yang dimaksud kemajuannya orang-orang itu lah begitu. Kemajuan yang tanpa batas. Sak maju-maju nih wes gitu. Ya nanti ujung-ujungnya malah membawa manusia kepada kehancuran. Kenapa? Ya karena semakin misalnya sekarang. Kalau dulu tahun 1900-an, bahkan di London sekalipun, di negeri-negeri Eropa sekalipun, perempuan itu masih pakai baju lengkap. Ketika ada satu toko yang pakai manekin yang pakai rok di atas lutut gitu aja, para wanita-wanita barat yang ditanya gimana pandanganmu, ibu menjijikkan sekali misalnya begitu. Lah tetapi kemajuan itu kan maunya bebas. Kalau sekarang saja misalnya sudah sedemikian minim manusia bertutup aurat padahal Islam. Lah gimana dengan kemajuan yang mereka inginkan? Apa enggak tahun 2050 telanjang di jalan? Lah ya, apa ke sana kemajuan yang enggak mau diatur agama, yang katanya agama itu membuat semua kemajuan menjadi terhambat. Ya memang manusia ini kan maunya nggak pakai mobil gitu, nggak pakai rem. Maunya mobil itu pakai gaspol saja. Gaspol aja, nggak pakai rem gitu. Nah, akhirnya
Allah kan juga nggak maksa ya. Allah nggak maksa. Sehingga ya sekarep-karepmu lah kalau nggak mau. Jadi orang-orang yang nyinyir terhadap keberadaan agama itu juga nggak berbicara berdasar fakta, karena pada sesungguhnya manusia ini sebenarnya justru sedang tidak beragama. Kalau beragama maju banget. Ya, maka di situ disebut fangsalahu minha, mereka melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan, setan kemudian mengambil peluang. Oh, ini manusia keluar dari kawanan. Yang domba gitu ya, domba yang banyak gitu. Mereka nggak akan mudah diserang serigala ketika bareng. Tapi begitu ada satu dua yang lompat pagar, nggak mau diatur, yaitu maka fa'atba'ahu syaitan. Kata Nabi dalam gembala gitu ya, kemudian domba itu kalau ada satu yang lompat pagar dimakan serigala lah. Lah manusia juga gitu. Kalau kemudian keluar jalur dikasih tahu masih jekudur, ya sudah diikuti setan lalu dibujuk setan fakana minal ghawin, lalu dia kemudian menjadi sesat. Gitu. Tapi ya meskipun di sini dikatakan sesat, orang nggak gampang kemudian merasa dirinya sesat, itu nggak gampang, nggak gampang. Karena merasa sesat itu apa ya? Hidayah itu. Merasa sesat itu hidayah. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Jadi kalau saya sebenarnya kalau kami mendaki bisa aja kami angkat derajatnya, tapi kita ingin uji manusia. Ternyata walakinnahu, kemudian ternyata dia akan tapi lebih akhlada ilal ardi, lebih menyukai, cenderung kepada dunia. Tuh, di sini dipakai kata akhlada sama dengan buah khuldi, kok lamdal. Jadi kalau di surga dulu nenek moyang kita Nabi Adam dan Ibu Hawa cenderung untuk melanggar larangan memakan pohon itu, ternyata di dunia juga sama. Orang-orang yang itu kemudian akhlada ilal ardi. Mereka lebih cenderung kepada dunia ini. Iming-iming akhirat ditepis apa sih ini? Itu dianggap mengganggu. Ya tadi itu loh. Dianggap mengganggu kemajuan, menghambat kemajuan. Padahal sebenarnya bukan ya, karena manusia yang terlalu di dalam condong terhadap dunia. Ujung-ujungnya kepada wattaba'a hawa. Maka dia kemudian mengikuti hawa nafsu. Jadi ujungnya kalau manusia itu sudah kemudian tidak mau diajak bicara tentang kehidupan ini, tentang agama ini, ya ujung-ujungnya itu udah akhlada hilal ard. Akhirnya lama-lama kemudian cenderung kepada dunia. Itu cenderung kepada kehidupan yang profan ini. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaukan, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia juga mengulurkan lidahnya juga. Nah, apa yang dimaksud dengan mengulurkan lidah? Ya, enggak inilah, enggak gugu. Kamu biarkan juga enggak gugu, kamu nasihati juga enggak gugu, enggak dengar, enggak mau dengar. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, itulah perumpamaan orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya, mendustakan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Faksusil qasaso, maka ceritakanlah Muhammad kisah-kisah orang-orang yang dahulu itu, baik kisah
sukses dalam beriman maupun sebaliknya. La'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Sa'a mathalal qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Buruk banget perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kaum yang tidak sudi tadi itu. Karena sesungguhnya mereka wa anfusahum kanu yadhlimun. Mereka benar-benar menganiaya diri sendiri karena ketidaktaatan mereka. Tapi ya manusia nggak sadar, ya nggak tahu kalau dia sedang tidak taat, itu nggak tahu. Di situ letak malah sulitnya ya. Jadi itu ketidaktaatan manusia itu biasanya seringnya ya karena cinta dunia, dan ayat ini mempertegas lagi itu. Nah, kalau ayat ini orang yang cinta dunia itu diibaratkan seperti anjing, bukan saya loh, kurang keras apa lagi coba Quran itu dalam memperingatkan biar digedek gitu. Digedek itu biar bangun dari keterpurukan akidah ini. Bangun segera. Jangan mau diibaratkan seperti anjing tadi. Yang kalau dibentak, ya nggak pergi, dihalus juga nggak pergi. Nah ini yang disebut Quran juga sebagai apa orang yang tidak mau diperingatkan itu stubborn gitu ya. Orang-orang yang keras kepala, tidak mau diingatkan, merasa masih dan tetap benar. Padahal di dalam surat Al-Kahfi, saya jelaskan ayat 103-104 itu, sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Qul hal unabbiukum, maukah kamu aku kabarkan ke kalian kepada orang yang paling rugi amalnya. Nah, satu di antara orang paling rugi itu adalah yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Jadi mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya, itulah. Akhirnya tidak mau menerima peringatan. Akhirnya tidak karu-karuan itu. Makanya ayo kita hindari. Kita hindari sifat-sifat yang kolot tidak mau memberi peringatan. Kita harus menyiapkan diri betul untuk sabar negor dan mau ditegur. Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin masih tersimpan, silakan. Izin Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya sendiri pribadi menyadari gitu ya, namanya iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Nah, bahasa turunnya itu apa kemarin katanya futur ya Ustaz ya, kata saya. Nah, mohon izin mungkin ada kiat-kiat apa sekiranya untuk menjaga ya setidaknya nggak langsung kayak terperosok benar gitu ya, untuk menjaga kestabilan iman itu tadi yang sekiranya mudah kita lakukan dan kita amalkan untuk sehari-hari. Demikian Ustaz, mungkin itu yang perlu saya tanyain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Yang pertama, tahajud lakukan Bu. Tahajud itu dilakukan. Tahajud itu kayak charger iman gitu ya. Ya, kalau dilakukan dengan khusyuk, dia itu ngecas betul itu. Jadi iman-iman yang sedang tipis itu nebel insya Allah. Iman-iman yang sedang kendor itu jadi kenceng, iman yang sedang padam itu nyala. Itu pertama itu. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang imannya tinggi. Jadi makanya pentingnya kita ngaji seperti ini, biar kita punya komunitas yang sevisi. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini. Yang kedua adalah memastikan keluarga juga seiman. Keluarga, kenapa? Karena mereka lah yang day to day tiap hari itu saling ngobrol, saling ini sama kita, sehingga itu diharapkan menjadi pencegah turunnya semangat. Lalu yang keempat juga jangan malu untuk bersedekah, jangan enggan, karena sedekah itu juga tadfaul bala, yang menolak
banyak pahala. Ya. Yang kelima adalah sampean dan saya harus benar-benar rendah hati. Rendah hati terutama ketika di respon orang jelek. Itu juga bisa menjadi obat biar hati kita juga berimannya lebih tinggi. Satu di antara karakteristik atau ciri khas orang beriman itu kan tangguh ya, tegar. Jadi karena itu orang-orang beriman itu harus benar-benar teguh ketika menjalankan perintah Allah ini, terutama ya hal-hal yang kecil. Nah, satu di antaranya tadi itu siap kita benar-benar kalau untuk awal ngajak kemudian dihina dia itu harus siap. Itu malah justru insya Allah malah menebalkan iman kita. Jadi itu beberapa hal yang bisa dicoba. Kenapa saya masukkan berjamaah atau berkomunitas itu penting? Biar nanti kalau ketika kita mulai kendor atau mulai malas itu ada yang nyemangati, ada yang jaga. Jadi penting. Makanya ada yang banyak bilang bahwa kamu adalah ditentukan oleh karakter orang-orang di sekitar kamu. Kalau karakternya orang sekitar kita ini orang baik, ya kita insya Allah akan ketularan baik. Tapi kalau kita milih vibe-nya itu circle yang nggak baik, ya nanti ya ketularan. Sehingga satu di antara yang cara menangani itu adalah naiknya iman turun dan sholat tahajud. Dan masih banyak. Termasuk puasa, tirakat, sholat puasa, kemis, dan sebagainya banyak. Oke. Lagi? Oke, Gus, saya mau nanya satu, Gus. Oke, Bu Masih. Tentang ayat 275 ini, kan memang betul-betul ada orang yang keras seperti itu, tidak mau mengusulkan sama sekali ayat-ayat Allah, dan sama sekali tidak mau mendengarkan, dan orangnya misalnya tidak mau ada dengerin ceramah-ceramah gitu. Itu gimana caranya kita untuk menangani atau memberitahukan kepada mereka itu? Karena betul-betul memang tidak mau gitu, Gus. Susah gitu loh. Itu aja. Ya, jadi hati itu milik Allah. Hati itu milik Allah. Benar Haman tadi bilang, susah itu. Jadi ada satu ayat Bu mesti saking susahnya itu. Coba dibuka di surat Al-Anfal ayat 63 Bu Mesti. Al-Anfal ayat 63. Sudah ketemu Bu Mesti? Belum. Masih buka, Gus. Nggak apa-apa, pelan-pelan Bu Mesti aja yang baca, monggo. Santai aja. Al ayat 63. Oke. Al-Anfal ayat 63. Al-Anfal itu surat setelah kita Al-Araf ini, nanti Al-Araf ini ayat surat ke-7, Al-Anfal itu surat ke-8. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan kita. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul Adzim. Itu menunjukkan bahwa hati manusia itu, kemarin sudah kita pelajari tentang hati manusia yang keras. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa kamu menaklukkan atau menautkan dua hati dan sebagainya. Tidak bisa, meskipun kamu belanjakan seluruh isi bumi agar orang itu taat, agar orang itu mau mendengar, kamu nggak akan bisa, saudara. Maka gimana
Kalau kunci pada orang-orang yang gitu, ya sudah, kalimatnya jelas dalam ayat tadi itu. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah fa'alafa bainakum. Allah lah yang maha menaklukkan hati. Nah, seringkali kita ini tidak sabar proses. Maunya begitu kita kasih tahu sekali dua kali langsung beriman. Maunya begitu kita nasihati selama setahun, 2 tahun beriman. Iman dan tidak mau mendengar kajian atau tidak itu benar-benar domainnya Allah. Maka kita itu wajib mendoakan orang-orang yang kita sayangi, terutama atau orang siapapun mereka yang terbelenggu setan itu. Doa memang gitu. Kenapa ya? Karena itu tadi tidak bisa orang punya itu. Kenapa? Karena ya itu domainnya Allah. Domainnya Allah. Ya. Coba dibuka lagi Bu Mesti. Ini ada satu asbabun nuzul, satu ayat ya. Surat Al-Qasas ayat 56. Coba dibuka. Al-Qasas ayat 56. Sudah ketemu Al-Qasas Bu Mesti. Bentar. Al-Qasas itu surat ke-28. Ke-28. Ayat berapa? Ayat 56. Ayat 56. Surah ke-28. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Shadaqallahul adzim. Itu asbabun nuzulnya Nabi Muhammad sangat ingin Abu Thalib atau pamannya yang sangat disayang itu masuk Islam. Dakwah lewat lisan sudah, dakwah lewat sedekah sudah, doa apalagi. Tapi selama masih hidup, Nabi Muhammad tidak pernah menyerah. Sudah loh, sudah saya bikin, tidak ada. Bahkan sampai pas sakaratul maut itu Rasulullah setelah ditolak sekian kali untuk masuk, itu masih mengupayakan agar mau. Itu Rasulullah baru berhenti ketika Allah berfirman tadi itu, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak berhak apapun untuk memberi hidayah ya, pada orang yang memang belum. Kenapa? Karena domain atau hak untuk memberi hidayah itu Allah. Maka orang nggak mau dengar ngaji, orang nggak mau itu, didoakan sudah dengan penuh kasih sayang. Jangan dibenci, doakan dengan kasih sayang. Karena kebencian gitu itu malah membuat pintu tertutup. Gitu. Doakan, masih sayangi, cintai. Siapapun yang sedang ingin kita sadarkan nanti. Tapi ingat yang tadi itu. Alhamdulillah minasyaitonir fa'alafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafa baina qulubihim. Jadi meskipun kamu belanjakan apapun tidak bisa. Itu sudah milik Allah. Hati itu milik Allah. Kita itu wajibnya berikhtiar dan jangan pernah menyerah. Oke? Jelas? Izin Gus. Ya, ini saya sambil ngantuk-ngantuk dikit ini. Kopi Gus. Izin Gus. Keren. Saya tahu Gusnya capek banget. Belum istirahat. Ngapunten Gus, apa yang disampaikan Bu Mesti tadi, kalau orang awam wajar Gus. Saya masih belum. Ini kejadiannya gini Gus. Orang itu saya lihat tidak sering khotbah, sangat juga guru ngaji gitu. Tapi justru ada orang ngaji dihalang-halangi Gus. Memang apa ya kejadian masa lalu Sama sekarang ini fotokopinya. Misalkan gini, sama saja, Pak.
ngapunten ada orang yang ngaji ikut kita gitu. Sampai didatangi ke rumahnya. Jangan ikut ngaji ke sana. Itu nggak benar itu katanya. Jadi ini nilai yang Masya Allah, kata na'udzubillah. Jadi kadang makanya untuk perhatian buat kita yang sudah ikut ngaji seperti ini suatu saat pasti akan ada yang datengin ya orang-orang seperti ini nih gitu, yang kita pandang juga ustadz juga tapi kadang-kadang saya mikirnya gini Gus, ngeten Gus, apa sih sing eleke wong ngaji kok sampai dihalang-halangi, dipengaruhi supaya nggak ikut ngaji gitu. Matur suwun Gus, sharing mau. Ya, jadi sampean dan saya ketika ada semacam itu harusnya pertama bersyukur karena kita menemukan kebenaran, karena memang sejarah orang kebenaran ya begitu itu. Berarti kita bersyukur tuh, nggak usah sedih juga, nggak usah bertanya-tanya, berarti udah benar. Yang kedua, siapkan kopi. Siapkan kopi. Jadi kalau ada orang datang, kemudian ngajak untuk kamu ngaji sama Gus Glory itu sesat itu, nggak jelas sanadnya itu. Monggo ngunjuk kopi, monggo. Pisang goreng ya Gus ya. Kopi sama pisang goreng. Ya, ngopi dulu, jenengan ngopi ini kirang kental niki kopi Aceh, monggo diunjukin. Kopi sepel Gus. Biar padang pikirane. Ngoten mawon. Jadi enggak usah dulu Gus. Karena ketika kita menemukan yang seperti itu, dulu Pak Guru itu dawuhi kami itu, dakwah itu seni. Jadi ketika ketemu sama orang-orang yang menghina, mencaci, menghalangi, itu sudah bumbu jangan, nggak sedep kalau nggak ada gitunya. Jadi kalau kita berdakwah atau kemudian menetapi kebenaran ini, lalu maunya lancar-lancar saja, semua orang terima, nggak ada yang ganggu, malah kita mempertanyakan diri, ini sirotol mustaqim atau sirotol apa ini? Karena udah jelas kemarin kita pelajari itu, dua jalan itu, jalan yang datar enak-enak saja, tapi menuju murka Allah. Dan ada satu jalan yang memang mendaki lagi licin. Dan itu yang kita terima. Sudah, Alhamdulillah. Jadi akhirnya kita bisa lebih nyaman menikmati kopi di pagi hari dan pisang goreng yang digoreng istri. Gitu aja. Jadi jemaah ya tetap wah kok gitu ya. Kenapa? Kita diskusinya internal saja. Tapi kalau keluar ya kita hadapi dengan biasa. Yang mau buka soto ya buka soto, yang mau buka pecel saingan sama soto ya ayo gitulah. Jadi ngapain didengerin itu. Makanya ada dalam banyak ayat itu orang-orang yang begitu itu kata Nabi fa'rid anhum, dan berpalinglah dari mereka. Kalau mereka masih menghina juga ucapkan salam kepada mereka. Loh, enak Nabi itu. Besoklah tak tunjukkan ayat-ayatnya itu. Allah juga perintah gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang berkata tidak baik sama kamu, pertama kamu berpalinglah. Kalau mereka masih bilang lagi tidak baik gitu, ya sudah ucapkan salam untuk mereka lah. Enak. Yang jadi sakit kanker hati lah mereka. Kita kan sehat-sehat saja. Makanya resep jadi orang ganteng atau resep jadi manusia cantik itu begitu resepnya. Gak open sama orang lain. Opennya itu open nolong, bukan open karena ucapan orang. Jadi kalau ada yang sampean didatangi rumahnya seperti kasus yang dibilang Pak Arsa tadi, ya dipersilakan masuk. Kalau nggak ada sampean perempuan, nggak ada bapak suami, nggak boleh persilakan masuk. Pak Ustadz tenang sal, karena nggak ada suami saya, cuman balik ya gitu. Nah, kalau ada suaminya ya biar ditemui suaminya, gitu. Sampean bikinkan kopi, teh, tuh. Ada lagi?
Suguhin ada. kopi, disuguhin kopi, Hmm? Gus. Suguhin kopi, Sama pulangnya apa, dikasih Pak? amplop, Gus. Aduh, seweneng itu ya, Pak. itu bisa juga itu, Pak Yayan. Itu bisa jadi cara juga lo, boleh lo, enggak apa-apa lo ya. Enggak apa-apa. Amplop ada isinya enggak nih? Ya ada loh, Gus. Iya, Ada betul. itu. Coba Pak Yayan, nanti kalau ada yang datang ke sampean kasih gitu, amplop, kasih Kasih isi. voucher. Kasih Nah. voucher, Gus. Nggak pernah ada yang datang ke saya tuh, Gus. Pernah, Padahal coba amplop itu. Coba cerita Pak Yayan. Kota enggak ada yang datang ke saya. Belum ada, enggak berani. Amplopnya udah ada sih, udah siapin. Us, masuk Us. Ya masuk Us. Gila, silakan. Mau nanya Gus. Gimana Bu Tanti, silakan. Barusan. Gus, mau nanya, saya itu sering kayak ketakutan dalam arti sewaktu-waktu saya dipanggil Allah itu memikirkan anak-anak saya. Gimana kalau saya nanti sewaktu-waktu dipanggil anak saya itu belum terarah dalam agama, kan otomatis anak laki saya itu Gus yang pernah saya sampaikan ke Gus Gloru waktu di pondok itu kok sampai sekarang itu masih Memang Bu Tanti. Kok putus-putus sinyalnya? Enggak. Saya kemarin sampaikan di acaranya Pak Yayan Bumila itu. Satu di antara materinya saya bilang investasi termahal, terbesar dan teruntung. Kalau untung, tapi kalau keliru investasinya terbuntung, itu adalah investasi anak. Jadi investasi terbesar penting itu anak. Maka kalau berhasil dia menjadi investasi teruntung, kalau nggak berhasil dia menjadi investasi terbuntung. Kenapa? Ya itu tadi. Sekarang kita punya pabrik 12 misalnya. So what? Yang kita makan ya sepiring. Tapi kalau kita punya anak 12, lalu soleh dan solihah semua, belum sampai kita mati, kita hidup itu loh, kita dapat aliran pahala. Terus kita hidup pun harum namanya. Tidak usah disuruh mereka untuk berbakti. Mereka akan berbakti dengan sendirinya. Karena soleh-solihah itu pasti begitu, birrul walidain. Apa yang lebih menggembirakan dan mengenakkan selain ketika kita memasuki masa tua dan anak-anak kita soleh-solihah di dunia berbakti. Lalu bahkan ketika kita meninggal pun, itu waladin sholihin yad'ulah, itu yang menjadi tidak terputusnya sambungan kita dengan Tuhan. Sehingga tetap Bu, bagi yang belum punya anak atau anak yang masih kecil, justru ketika kecil jangan pernah mengatakan gini, dia masih kecil, kasihan. Misalnya mau ngajak belajar puasa, ngajak belajar sama sholat, atau enggak. Ya justru di masa kecil itulah sampean punya kendali dan power untuk memaksa. Karena begitu dia jangankan sudah SMA, sudah SMP saja sampean pasti lose control itu, kehilangan kontrol. Tapi saya selalu bilang juga, kemarin saya sampaikan juga, sebenarnya pendidikan dan penanaman investasi akidah itu ya dimulai sejak pemilihan suami atau istri, plus lagi ketika bersetubuh, itu apakah berdoa dulu, sholat dulu, ataukah dalam keadaan wudhu,
kemudian pas asumsi asupan dari nutrisi ketika dalam kandungan itu rezekinya halal thayyib atau enggak, kemudian apa yang dilakukan si ibu dan si bapak selama 9 bulan kandungan itu, apakah banyak berdoa atau joget-joget atau tiktokan nggak karuan itu, dan ketika kemudian lahir procot, itu apa yang diasupkan? Bismillah, bismillah, bismillah gitu, atau malah diajak jalan-jalan nggak jelas. Dan ketika kemudian sudah bayi, demikian timangannya itu timangan apa? Bismillah, subhanallah, ataukah lagu-lagu nggak jelas? Begitu masuk sekolah, sekolahnya di mana, lingkungannya seperti apa? Nah, itu semuanya itu berpengaruh. Satu. Tapi toh demikian Bu Tanti, kalau ternyata anak kita sudah besar dan kita juga tidak mungkin menyesali masa lalu, ya sudah, sekarang tetap tadi itu beberapa hal yang saya sampaikan dalam tips iman yang ditanyakan buku Syariah tadi. Itu sama, bagaimana kita mengajak diri kita dan keluarga untuk masuk kepada lingkungan yang bisa membuat mereka dipengaruhi, diwarnai oleh iman. Memang tidak mudah, tapi itu harus tetap dicoba, diajak. Nggak mau, doakan. Doakan betul. Doa ibu itu tembus langit. Tapi jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa. Orang kadang jahat sepanjang hidup, 1 hari sebelum meninggal baik juga ada kok. Jadi jangan pernah putus asa. Yang ketiga, itu kasih sayang. Jadi cinta kasih itu kadang merubah. Kita itu ya kadang kalau ngingetin berkali-kali gitu, bawaannya kepengen marah. Ini terjadi sama saya juga, Bu. Pertama bawaannya pengen marah, yang kedua pengen putus asa. Lah padahal yang diinginkan setan yaitu, diinginkan setan itu kita putus asa, jengkel sama anak, jengkel sama istri, kemudian jadinya yaitu putus asa lalu nggak doakan, maunya setan gitu, kita jangan. Jadi tetap kasih sayang, terus didoakan, penuh cinta. Berat, ya orang cinta itu berat memang. Biar aku saja kan katanya gitu. Makanya itu harus itu. Lalu yang kelima itu barengi dengan sedekah. Jangan berpikir oh kita sedekah, enggak ada. Kalau untuk anak itu contohnya Pak Guru dulu menyadarkan orang tua itu dengan sedekah dengan segala macam itu. Gitu, ya. Nah, kemudian setelah itu serahkan Allah. Serahkan Allah. Jangan pernah menyalahkan diri atau menyalahkan Allah, tapi semua ikhtiar itu harus dicoba. Dan sampai sebelum seorang meninggal, dia adalah punya kesempatan untuk baik. Oke. Salah satu kajian kita pada pagi hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan dulur-dulur semua yang anaknya masih belum baik diberikan Allah kebaikan, hidayah, ya, keluarganya, suaminya, istrinya yang masih belum mau sadar, semoga Allah membukakan pintu hatinya, karena Allah lah yang maha membukakan pintu hati. Tetap sayangi mereka, kalau suami tetap hormati, layani mereka, kalau istri tetap sayangi mereka, anak juga gitu, kasihi, doakan mereka. Ayo bersama-sama, saya sama dengan sampean, berjuang di titik yang sama, sehingga ayo saling menguatkan, dan semua tantangan umat zaman sekarang begitu ya, ayo saling didoakan terus, sedekah sampean tujukan untuk anak, untuk istri, untuk suami gitu, kemudian doakan sujudnya, sebut namanya, lalu sampean juga gitu harus masuk ke dalam kelompok yang benar-benar mempengaruhi kepada kebaikan ya. Allah rahmat kita, dan surat al-mustaqim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fi'lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal al-bala wal waba wa al-hasdana min jami'i. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma ta'ala. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna. Asdina ta'ala. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurruna bisrahmatika. Allahumma afriq lana sabra wa sabit mana
وأنزلنا رحمة بيتك قد لم تر ودت ورحلة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ونورا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته إني وأطرافنا عنه لم